Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku melanjutkan video sebelumnya, dimana kemarin aku bikin evaluasi budgeting untuk Oktober 2022 dan sekarang video kelanjutannya adalah budgeting untuk November 2022. Alhamdulillah sudah gajian dan ini aku udah siapin juga peralatan budgetingnya seperti biasa. Produk yang aku pakai si unyu-unyu dari dompetpintar.id. Warna lilac ini kesukaan banget ya teman-teman, dan banyak sekali yang nanyain di mana belinya dan berapa harganya. Jadi aku cantumkan aja deh linknya di description box biar teman-teman bisa lihat detail dan juga spesifikasinya. Ini teman-teman bisa dapetin satu set full ya, untuk bindernya, dompet pintarnya, dan juga dompet untuk penyimpanan logam mulia dan lain-lain. Banyak banget pokoknya di tokonya dompetpintar.id ya teman-teman. Ini aku mau, budgeting untuk November 2022, kita masuk ke video ya teman-teman, biar nggak ketinggalan jauh. Nah, buat teman-teman yang belum gajian, sabar ya, dan yang udah gajian yuk segera kita atur keuangannya supaya tidak kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya pas gajian lama dikelolanya bisa jadi kemana-mana tuh uangnya, ke tukang bakso, tukang cilok, tukang mie ayam gitu kan. Jadi segeralah supaya keuangannya lebih terstruktur aja gitu teman-teman. Walaupun kemarin sempat minus, saya nggak kapok, harus pelajari lagi, harus belajar lagi dan memulai lagi ya teman-teman. Udah jalan berapa menit nih saya belum nyapa teman-teman, lupa nih. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Kita saling mendoakan semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, kemudahan, kelancaran dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya biasa seperti biasa, yang pertama kategori yang saya buat adalah giving. Untuk giving ada dua kategori atau dua poin ya, ada untuk orang tua dan sedekah. Sedangkan nominalnya saya skip ya, biar kami saja yang tahu berapa-berapanya, karena untuk masalah ini sensitif ya teman-teman. Tapi kembali ke masing-masing, kalau teman-teman mau ditulis nominal nggak apa-apa ya. Di sini saya skip aja sebab sudah kesepakatan dengan suami juga. Pernah juga di-share, pernah juga di private. Jadi sekarang lebih ke private aja gitu, lebih tentram gitu ke hatinya. Oke, untuk kategori yang kedua ada saving. Nah, untuk saving ada 3 poin. Yang pertama ada dana darurat, kemudian ada tabungan wajib dan sinking funds. Untuk dana darurat ini saya tulis 500.000, kemudian tabungan wajib 200.000 dan sinking funds 500.000. Jadi total untuk savingnya ada Rp1.200.000 ya teman-teman. Nah, untuk saving ini saya dulukan sebelum dikelola ke living, karena biasanya kalau misalnya saving belakangan itu nggak ada sisa teman-teman. Jadi ya udahlah duluan aja, tapi dengan kira-kira tentunya, jangan sampai biaya kebutuhannya sedikit, kebanyakan ke saving juga tidak sehat keuangannya. Jadi harus benar-benar seimbang antara saving dan juga living gitu teman-teman ya. Untuk suara saya masih bindeng-bindeng kurang enak didengar, mohon maaf sekali ya teman-teman, karena masih dalam tahap pemulihan. Dan untuk tulisannya juga ini nggak ketara, bener-bener ini malam-malam teman-teman, karena siang saya full ngurusin Alia dan abinya yang ketularan dari saya gitu ya. Kemarin sempet tepar, sempet nggak sekolah, abinya nggak kerja juga gitu kan. Ya, ujian dari Allah mungkin untuk lebih banyak istighfar dan bisa bermuhasabah gitu teman-teman. Baik, kita ke videonya. Untuk livingnya ini saya sudah tulis. Untuk kontrakan seperti biasa masih dengan 700.000, ada wifi 265.000, ada Sahria atau SPP 150.000, ada bulanan 300.000, beras 200.000, lauk pauknya untuk 1 sampai 5 pekan gitu ya 900.000, listrik 300.000, sampahnya 50.000, bensin 100.000, gas LPG yang 3 kilo 50.000, kesehatan 100.000, air galon yang harga 5 ribuan 50.000. Kemudian kebutuhan anak 200.000, jajan dan hiburan 200.000, dana sosial 100.000, jaga-jaga 185.000. Jadi total
total 3.850.000 untuk kebutuhan biaya sehari-hari ya teman-teman. Jadi secara singkatnya aja tadi saya sebutkan, dan ada beberapa perubahan. Yang sebelumnya bulanan 400.000, saya sekarang turunin lagi jadi 300.000 ya teman-teman. Ini tuh kebutuhan tanpa meng-cover keperluan suami ya, karena masih banyak yang nanyain di Instagram, mungkin nggak ada anggaran uang saku, uang jajan suami, uang makan suami, atau transport suami. Jadi aku tuh nerima uang dari pas suami setelah beliau memotong keperluan-keperluannya sendiri gitu. Sering aku jelaskan di setiap videonya untuk masalah ini, tapi mungkin ada subscriber baru atau followers baru, ya wajar ditanyakan ya teman-teman. Gak masalah, saya jawab terus, dan saya juga gak ada bosan-bosannya gitu untuk ngejawabin apa-apa yang menjadi pertanyaan teman-teman semampu saya gitu. Oke, ini udah mulai masuk-masukin uangnya seperti biasa nih. Untuk kontrakan tadi sudah dimasukkan ya ke posnya masing-masing, ada wifi, Saharia, dan sekarang bulanan ada beras 200.000. Nah ini untuk beras ini saya naikkan dari 150 ke 200.000 karena suka berikut telur gitu teman-teman. Kemudian lauk pauk dari pekan 1, 2, 3, 4 itu masing-masing 200.000, dan yang minggu kelimanya 100.000 karena tidak full 1 minggu gitu teman-teman, kurang lebih 5 hari deh kalau nggak salah gitu ya. Dan untuk listrik saya naikkan 300.000 karena sekarang udah nggak ada subsidi. Yang sebelumnya paling murah nih, saya banyak dikritik juga kenapa murah banget, karena itu masih subsidi. Ternyata pas sudah dinaikkan dayanya itu udah nggak subsidi lagi, ternyata ya lumayan gitu, naik jadi 270 kemarin. Saya minusnya 30 teman-teman. Nah ada beberapa lembaran yang saya tukar nih karena memang pecahannya nggak pas gitu, abinya ngambil uangnya tuh 100.000-an gitu, jadi saya tuker-tukerin ke ini, ke sinking fund recehan saya gitu kan, biar nggak digabung-gabung gitu kan, jadi biar terpisah, jadi saya tuker-tuker. Nah lanjut ke videonya. Nah untuk sampah seperti biasa 50.000, bensin saya 100.000 untuk antar sekolah Alia dan jemput Alia. Untuk gas LPG 50.000, ini saya belinya yang 3 kilo, kurang lebih dalam 1 bulan itu 2 gas. Untuk kesehatan 100.000, air galon 50.000, kebutuhan anak 200.000, jajan dan hiburan 200.000, dana sosial 100.000, dan pegangan 185.000. Alhamdulillah sudah masuk semua, udah tenang nih teman-teman. Kalau udah kayak gini tuh plong banget gitu rasanya, kayak udah pecah gitu. Kalau bisul mah bisul pecah gitu teman-teman, jadi nggak ngerasa beban lagi. Uang yang ada di tangan itu nggak bingung nih, mau diapain, untuk apa gitu. Kalau udah diginiin udah tinggal ditunaikan aja sesuai dengan kewajibannya masing-masing gitu. Nah selanjutnya ini saya masukin yang saving tadi, yang dana darurat ya teman-teman, 500.000. Nah untuk dana darurat ini berubah-ubah, kemarin 300.000, terus ada tabungan wajibnya masih tetap 200.000. Kenapa berubah? Karena untuk investasi renovasi rumah itu masuk ke sinking funds, bukan ke saving gitu. Jadi fokus aja dana darurat 500.000, sebab kalau ada apa-apa itu ngambilnya dari sana gitu teman-teman. Nah untuk sinking funds-nya ini yang 500.000 dibagi menjadi beberapa kategori ya teman-teman. Ada pajak 200.000, dan gak ketinggalan di sini aku catat di tabelnya, sebab kalau misalnya pemasukan dan pengeluaran gak ada catatan biasanya suka ada kelupaan gitu teman-teman. Kemudian HP Samsung ini saya isi 2 buletan dengan nominal 50.000-an, jadi saya isinya 100.000. Jadi saya tandain 2 buletan aja seperti ini, nggak apa-apa ya teman-teman. Masih panjang perjalanannya, tapi sabar aja dan konsisten. Dan ada pendidikan Alia, saya isi 100.000 rupiah. Nah untuk pendidikan Alia ini kotaknya itu 60 sama 40, jadi saya coret 2 kotak. Nah untuk kenaikan kelas nanti daftar ulangnya 2 juta rupiah ya goalsnya. Ini saya isi 50.000, jadi yang lembaran 100 saya ambil kembaliannya 50.000. Ini saya contreng yang 1 kotak
yaitu 50.000. Kemudian untuk, sinking funds prioritas lebaran ini saya isi 50.000, jadi saya coret yang 2 angka, karena ini angkanya itu, 22 gitu teman-teman, jadi saya coret 2 angka, berikut ada angka 2-nya gitu yang saya coret supaya kedepannya lurus 20-an gitu teman-teman. Alhamdulillah udah selesai semuanya. Baik teman-teman, udah selesai semuanya, alhamdulillah, semoga barokah. Dan ini kepala udah cekot-cekot ya teman-teman, jadi saya mohon undur diri dan maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum.